Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kita bertemu ya di topik lipid di minggu keempat ini. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan hari ini, mahasiswa dapat memberi gambaran umum mengenai struktur dan fungsi lipid serta membran sel dalam makhluk hidup. Ini adalah gambaran membran sel. Ini adalah lipidnya ya, sedangkan yang ini adalah protein ya. Ini adalah lipidnya. Kita lihat dulu definisi lipid itu adalah senyawa nonpolar atau hidrofobik, tidak suka air ya, sehingga larutnya dalam pelarut-pelarut organik lainnya seperti heksana, diethyl ether gitu ya. Nah, ini beberapa fungsi lipid. Yang pertama, sumber energi. Oksidasi 1 gram lipid itu menghasilkan energi lebih dari 2 kali lipat jika dibandingkan dengan oksidasi 1 gram karbohidrat. Hal ini akan dipelajari pada setelah UTS ya. Nanti Bu Husna ataupun Pak Dimas ya. Kelas yang Bogor dengan Bu Husna, kelas yang Sukabumi dengan Pak Dimas itu akan melihat mengapa lipid itu energinya lebih besar daripada karbohidrat setelah kalian mempelajari metabolisme karbohidrat dan lipid. Kemudian simpanan energi ini bentuk lipid yang disimpan adalah trigliserida. Jadi nama lipid yang disimpan itu namanya trigliserida di jaringan adiposa. Kemudian fungsi berikutnya komponen struktur membran sel. Siapa yang menyusun membran sel? Namanya fosfogliserida, sphingolipid, dan steroid. Jadi dia akan mengatur molekul apa saja yang akan masuk atau keluar sel dan untuk berkomunikasi untuk antar sel. Selain itu, lipid juga untuk melarutkan hormon-hormon larut lipid yaitu testosteron, estrogen, dan prostaglandin, hormon-hormon steroid. Dan melarutkan serta menyerap untuk vitamin yang larut lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selain itu, lipid juga untuk perlindungan, yaitu 4% lipid itu untuk melindungi organ-organ vital manusia, yaitu hati, jantung ya. Makanya kalau orang yang kurus kemudian ditonjok bagian perutnya oleh kakak kelasnya, misalkan dalam suatu sekolah semi militer mewajibkan seperti itu, nah itu akan membuat cedera organ-organ vital ya. Insulator ini agar menjaga suhu tubuh tetap hangat dari temperatur yang sangat dinginnya. Jadi biasanya orang gemuk itu lebih tahan dingin karena banyak lemaknya tadi ya. Insulator seperti ini, beruang kutub ya, brown fat ya, dia punya insulator di namanya brown fat. Nah, fungsi lainnya ini tadi ya bisa sebagai pembawa pesan, hormon, vitamin yang melarutkan senyawa-senyawa aktif limonen gitu ya. Ini adalah gambaran struktur dari lemak. Ini gliserol, ini asam lemaknya ya. Nanti kita lebih rinci lihat di belakang. Nah, berdasar sumbernya ada lemak hewani dan lemak nabati ya, tetapi memang hewan itu jelas dari seperti sapi ya, susu juga ya, minyak ikan dan lain-lain ya, contohnya. Kemudian klasifikasi lipid ini, lipid dibedakan menjadi berapa nih? 4 ya, asam lemak, gliserida, non-gliserida, dan kompleks lipid. Nanti kita akan lihat satu-satu. Asam lemak ini ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Gliserida ini ada yang netral, ada yang fosfo. Nah, netral inilah yang simpanan lemak energi ya. Ini adalah yang di membran sel, fosfogliserida.
Non-gliserida ini ada sphingolipid, ini juga bagian dari membran, steroid juga, wax ini biasanya untuk industri ya, untuk pengkilap mobil gitu ya. Ini ada di darah, lipid kompleks, lipid yang terkompleks dengan protein, namanya lipoprotein. Nah, asam lemak jenuh itu ada yang berantai pendek, sedang, panjang ya. Jadi ini contohnya kaprat sampai arakidat. Nah, artinya apa? Kaprat itu C-nya 10 ya. Rantai sedang ini ya, tapi setelah 12 ini termasuk rantai panjang. Nah, kita lihat semakin panjang rantai karbonnya ya, maka semakin tinggi titik lelehnya. Ya. Kemudian asam lemak tak jenuh itu ditandai dengan adanya ikatan ganda. Kita lihat yang C16, kalau di sini kan namanya palmitat ya yang jenuh. Maka tidak jenuh itu namanya palmitoleat karena ada ikatan ganda 1 pada posisi C9. Nah, kalau oleat itu C-nya 18 ya. Kalau 18 yang tak jenuh itu adalah stearat ya. Nah, ketika yang jenuh, ketika tak jenuh, tapi 1 ikatan gandanya itu namanya oleat. Kalau ikatan gandanya 2, linoleat, kalau 3, linolenat. Jadi kita lihat nih, semakin banyak ikatan ganda, maka akan menurunkan titik leleh ya. Oleat 16. Nah, kita lihat stearat itu 70 ya ketika tidak ada ikatan ganda. Ketika ada 1, 16, ketika 25, ketika ini min 11 ya. Palmitat itu kita lihat ketika tidak ada ikatan ganda 63, ketika sudah ada 6. Arakodonat, nah ini ada 4 nih sampai minus 50. Artinya apa? Cair dia ketika disuhu sekian. Ya, jadi makanya nanti bisa membedakan antara minyak dan lemak. Berarti salah satunya adalah asam lemak penyusun minyak itu adalah asam lemak tak jenuh karena pada suhu ruang suhu 25 dia cair gitu ya. Jadi kalau lemak itu penyusunnya adalah asam lemak jenuh karena pada suhu 25 dia masih padat ya, lelehnya ketika 32 ya, yang C10. Nah, ini struktur asam lemak ya, ada gugus karboksilnya dan ada rantai karbon jenuhnya seperti ini. Kalau yang tak jenuh nih ada ikatan gandanya dan biasanya adalah cis ya, satu bidang, tidak berseberangan. Nah, asam lemak ini sebenarnya hasil dari mana? Hidrolisis minyak dan lemak ya. Jadi ini hidrolisis oleh enzim lipase gitu ya menjadi ini asam lemak ini gliserol ya. Ya. Nah, kalau ada ikatan ganda biasanya cis ya secara alami. Nah, ini seperti ini ya, satu bidang. Kalau trans di seberang sananya. Nah, contohnya yang lemak itu miristat C-nya 14, 16 palmitat, 18 stearat. Kalau ada 1, ikatan gandanya oleat, linolenat, dan arakidonat. Ini penamaannya ya. Cis pada posisi berapa ikatan gandanya. Nah, ini kira-kira mengapa asam lemak jenuh itu padat ya, asam lemak tak jenuh itu cair. Ini ya. Nah, sekarang tadi ya hubungan dengan kejenuhan dan rantai C ya terhadap titik leleh melting point. Jadi kita lihat tadi bahwa semakin banyak asam lemak, semakin banyak ikatan gandanya semakin turun titik lelehnya. Nah, kalau ini yang semakin panjang rantai karbon, maka semakin tinggi titik lelehnya. Ya. Nah, asam lemak tak jenuh ini dapat mengalami autooksidasi bila terkena cahaya. Tengahkan, makanya minyak ikan itu selalu di botol gelap supaya tidak teroksidasi. Kalau teroksidasi ini menjadi peroksida aldehid. Nah, kalau di dalam sel sebenarnya ada yang melindungi
asam lemak tak jenuh ini itu vitamin E, enzim-enzim antioksidan, asam askorbat itu sebagai antioksidan. Nah ini kita lihat nih minyak zaitun, yang olive oil yang terbesarnya adalah nih C16 dan C18 tak jenuh. Jadi dia banyak palmitoleat dan linoleat dan linolenat ya, oleat. Nah, oleat mufanya banyak. Nah, kalau yang butter ini semi padat antara asam lemak jenuh dan tak jenuhnya mirip ya. Nah, kemudian berimbang dengan asam lemak jenuh rantai pendeknya ya, rantai pendek dan sedangnya. Nah, ini yang benar fat, kita lihat ini asam lemak rantai panjangnya, asam lemak jenuh rantai panjangnya lebih banyak lagi daripada butter ya. Rantai pendek sedangnya sedikit. Nah, ini tadi hubungannya ya, lebih jelas lagi di sini terlihat antara jenuh dan tak jenuh ya. Oke, semakin panjang rantai C-nya, semakin tinggi titik leleh. Semakin banyak ikatan ganda, semakin turun titik lelehnya. Nah, beberapa prostaglandin itu disintesis dari asam arakidonat ini untuk melihat yang tadi ya. Ada asam arakidonat ya C20 dengan 4 ikatan tak jenuhnya. Nah, ini asam arakidonat ini akan diubah menjadi leukotriene dan prostaglandin dengan enzim yang berbeda. Leukotriene itu lipoksigenase, sedangkan PGH2 itu oleh siklooksugenase. Nah, leukotriene ini akan menjadikan untuk senyawa inflamasi, untuk penyempitan paru-paru ya, pembuluh darah ya, permeabilitas pembuluh darah maupun saluran nafas ya. Kemudian siklooksigenase ini nanti ada untuk pelebaran darah, untuk anti penggumpalan gitu ya. Ada yang memang untuk penyempitan pembuluh darah dan pembentukan platelet ya. Kemudian ada juga untuk relaksasi otot halus, untuk pelebaran pembuluh darah, ada penyempitan, dan ada untuk kontraksi otot ya. Ini kemudian struktur prostaglandin seperti ini ya. Ini tromboakson, netran, struktur-strukturnya. Nah, sekarang kita ke setelah tadi ya, Ibu kembali ke sini yang nah ini ya, tadi udah asam lemak ya, jenuh tak jenuh. Nah, sekarang gliserida yang netral gliserida. Netral gliserida ini namanya adalah triasil gliserol ya. Oke, nah ini struktur umumnya ada gliserol yang terikat dengan asam lemak. Jadi lemak dan minyak itu merupakan campuran dari triasil gliserol. Lemak padat karena banyak asam lemak jenuh ya. Tadi semakin jenuh semakin tinggi titik leleh. Kalau minyak cair karena banyak asam lemak tak jenuh. Nah, sekarang kalau struktur minyak dan lemak ini sama, yang membedakannya adalah asam lemaknya, maka kalau ada iklan minyak tanpa kolesterol, benar atau tidak? Ya, benar. Tapi masalahnya bukan minyak dia saja yang tanpa kolesterol, semua minyak, karena strukturnya tidak ada kolesterolnya. Ya, strukturnya ada seperti ini. Ya, nanti kita lihat struktur kolesterol itu seperti apa. Nah, tapi masalahnya bukan minyak dia saja yang tidak mengandung kolesterol, semua minyak. Ya. Nah, gliserol ini alkohol dengan 3OH nih seperti ini, nanti akan terikat dengan asam lemak. Nah, ini seperti ini. Jadi gugus alkohol dengan gugus
karboksilat dari asam lemak akan membentuk ester. Ya. Nah ini ya kira-kira nih gliserol nih 3OH nih, ini alkohol gugus karboksilat gabung menjadi ester, ya, melepaskan H2. Jadi ini untuk disimpan di hewan di jaringan adiposa gitu ya, tapi kalau di tumbuhan ini sebagai minyak. Ya. Nah ini lemak ini merupakan sumber energi yang efisien dibanding glikogen, tadi energinya lebih besar 2 kali lebih ya per kilojoule per gramnya ya, padat, sedikit teroksidasi dibandingkan karbohidrat. Jadi ini bedakan yang lemak, kalau ini otot gitu ya. Nah, kemudian sifat-sifat triasil glycerol ini tidak larut dalam air, mudah larut dalam pelarut organik. Ya, jelas ya. Derajat ketidakjenuhan asam lemak tentukan dengan bilangan ion. Sifatnya ya. Bilangan iodium. Banyaknya gram iodium yang mendapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Iodium bereaksi dengan ikatan rangkap dari asam lemak. Semakin banyak ikatan rangkap, maka semakin banyak ion. Ya. Jadi kalau mau ngecek ini sudah teroksidasi atau tidak, yaitu dengan iod itu. Kalau iodnya sedikit, berarti udah banyak asam lemak yang teroksidasi, tidak ada ikatan rangkap. Nah, si triacylglycerol ini bisa dihidrolisis dengan enzim lipase. Kemudian ada bersifat bisa reaksi penyambunan dengan NaOH ya, jadi ada bilangan penyambunan, jadi jumlah miligram KOH atau NaOH yang diperlukan untuk menyambunkan 1 gram lemak. Itu definisinya ya. Jadi nanti terlepas dari gliserolnya, asam lemaknya tadi ya. Nah, ini adalah kalau yang tertambat ini adalah C18, maka namanya tristearyl glycerol. Tapi kalau beda-beda, di nomor 1 ini C berapa ini? C16 ya, palmitoyl. Yang kedua C18 tapi 1 rangkapnya oleat, oleil. Nah, ini C18 tapi tidak ada ikatan rangkap stem. Jadi namanya 1 palmitoyl, 2 oleil, 3 stearyl glycerol. Oke, itu saja. Minggu depan kita akan mempelajari yang penyusun membran ya, sama yaitu apa, fosfogliserida, sphingolipid, steroid, juga wax dan lipoprotein. Ya. Jika ada pertanyaan silakan di chat ataupun di voice note di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.